Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Dengan Mbak siapa saya berbicara pada sore hari ini? Perkenalkan, nama saya Muti Srianti. Saya dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Belum mahasiswa ya? Ya, mahasiswa. Udah semester berapa, Mbak? Saya masih semester 4, Mbak. Oh, semester 4. Iya, semester 4. Berarti masih 2 tahunan lah ya? Baru 2 tahun lah ya? Iya, masih 2 tahunan. Mbak jurusan apa tadi? Saya jurusan psikologi, Mbak. Di Universitas Islam Riau? Iya, Yang dekat Marpoente ya, Mbak? ya di Kak Marpoen itu. Mbak, mungkin tahu nggak anak hukum dia tetangga saya namanya Putri. Putri siapa ya, Mbak? Maksudnya? Banyak ya Mbak, mungkin nggak tahu juga. Iya, mungkin saya nggak tahu juga ya maksud Mbak itu siapa. Karena Mbak kan beda fakultas Iya, juga. karena mungkin jarang juga kan. Oh ya Mbak, kemarin kan ada sempat ini kan, Mbak sekarang semester 4 kan? Iya. Ada sempat ini kan, online sebentar kan? Iya, kemarin. Terus offline lagi. Hmm. Menurut Mbak gimana? Enakan kuliah online atau offline? Kalau menurut saya sih lebih enakan offline sih daripada online. Karena kan offline itu kita tuh lebih tahu gitu, Mbak. Kayak kita nih kan berdua nih, Mbak. Kita tuh bisa komunikasi secara langsung daripada online. Kalau online tuh kan terbatas, apalagi jaringan masalah gitu, Mbak. Apalagi kita kan kalau disuruh membuat kelompok gitu kan, nggak mungkin lah kita tuh masing-masing pasti ada komunikasinya terkelompok kan. Nah, itu yang agak sulit kalau online. Kalau offline tuh kita tuh bisa nanya kita gimana ngumpul ya, apa di mana atau di mall atau di kafe atau di kampus, kan lebih enak gitu kan sosialisasinya. Lebih luasa ya Mbak, kalau Iya. kita ingin jadi apa kendala kita dalam belajar, bisa kita sharing sama dosennya langsung. Betul, Mbak. Terus kita juga bisa mengenali suasana kampus, bagaimana kampus yang sebenarnya gitu. Iya. Terus Mbak ada ini nggak? Ada ikut organisasi yang ada di kampus tuh kira-kira? Kalau organisasi nggak ada sih, Mbak. Nggak ada yang ikut apa-apa gitu. Saya cuman fokusnya di akademik aja. Kenapa Mbak nggak mau coba ikut organisasi gitu? Saya nggak mau, Mbak. Jujur saya memang nggak ada kalau kampus tuh niatin kayak gitu. Saya memang fokusnya tuh cuma di kuliah aja. Soalnya kan saya tahu kan gimana rasanya organisasi itu waktu sekolah. Karena kan saya dulu sempat jadi ketua di organisasi. Jadi kan gimana capeknya. Apalagi kan kita tuh kan kayak bentrok gitu, Mbak. Kayak masalah belajar gitu. Kita tuh kan kayak jarang masuk ke kelas gitu kan, sering absen gitulah kan, nggak mungkin lah kita cuman gitu kan. Jadi saya tuh tahu gimana rasanya capeknya tuh gimana. Jadi saya kampusnya lebih fokusnya ke akademik aja. Berarti Mbak di sini sulit untuk berbagi waktu lah kan, antara tugas-tugas yang mau dikerjakan, antara organisasi. Iya, betul, Mbak. Bagus juga sih Mbak, tapi ada juga kan sebagian kuliah itu kan bukan hanya kuliah aja, namun kuliah itu kan memiliki wawasan yang luas di dalamnya, mencangkup kita dapat ilmu juga, dapat wawasan juga, bukan hanya kuliah aja yang kita pelajari di kuliah tuh. Ya. Tapi kan itu kan bagi orang yang bisa memanage waktunya, terus bagi orang yang mau lah berkeinginan gitu, memiliki potensi lah di situ agar dia nggak berfokusnya tuh ke akademik aja. Kan yang dicari di dunia kerja itu kan emang potensi kita dalam berorganisasi, nggak hanya yang dibutuhkan nggak ijazah aja, tapi kan tergantung orangnya lagi. Nah, ada
kita bicara perkenalannya. Ya Mbak. Saya izin perkenalan juga ya Mbak, biar suasana kita lebih asik ngobrolnya. Baik Mbak, perkenalkan nama saya Meliana Febri Novita, bisa dipanggil Meli. Baik Mbak, eh, kalau boleh saya tanya, ada permasalahan apa yang bisa dapat kita selesaikan, cari solusinya pada sore hari ini yang bisa kita bicarakan? Gini Mbak, kan saya nih semester 4 kan. Saya tuh kayak gimana ya Mbak, kayak tuh saya tuh temannya tuh kayak sedikit gitu Mbak. Karena saya tuh takut Mbak kalau punya teman tuh kayak terlalu banyak gitu kan. Kedekatan tuh kan nggak tahu kan semua teman tuh gimana, baik gimana ya kan, kadang ada yang kadang teman tuh kan memang awalnya tuh baik, tapi kan nanti semakin lama semesternya tuh teman tuh kan kayak apa gitu kan, kayak beda-beda masing-masing lah kan. Kalau kita butuh sesuatu kan kita tuh selalu pasti mereka tuh maaf ya aku nggak bisa, maaf ya aku tuh sibuk, ada alasan gitu kan. Gak mungkin lah kita tuh gimana gitu Mbak. Saya tuh minta tolong aja Mbak, kayak berikanlah saran gitu kan, gimana ya dapat solusi punya teman tuh nggak toxic lah gitu Mbak. Pertemanan yang toksik di dunia perkuliahan Iya kan banyak kan gitu Mbak. itu sih sebenarnya udah wajar dari dulu pun kan emang seperti itu. Dunia perkuliahan itu kan cangkupannya bukan orang Sumatera aja, bukan orang Jawa aja, semuanya kan bergabung di situ di satu lingkup tuh. Jadi di situ tuh lah kita bisa beradaptasi, menyesuaikan antara orang Jawa dengan orang Sumatera, bagaimana adabnya, bagaimana cara tutur katanya. Terus kita tuh seperti ini Mbak, kita tuh boleh bergaul sama semuanya, kita nggak boleh juga memilih teman, tapi dengan syaratnya tuh kita harus tahu mana teman yang untuk bisa mengajak kita kebaikan dan mana yang bisa menjerumuskan kita. Kan kita udah dewasa, kita pasti tahu bagaimana teman tuh, mana yang cuma cari kita pas butuh aja, mana yang memanfaatin kita aja gitu. Kita tuh bisa mengetahui mana teman yang baik, mana yang enggak tuh sebenarnya kita bisa. Tapi kembali ke kitanya lagi. Sebenarnya kita tuh tujuannya kuliah tuh emang kuliah atau cuma sekedar kuliah-kuliah aja gitu. Ada kan orang cuma kuliah-kuliah aja ya memang untuk entah cari jodoh lah, atau entah cuma popularitas lah, tekanan dari orang tua lah, kan banyak tuh. Kembali ke kitanya lagi. Kalau teman tuh kan, iya kan, dari sekolah aja kita misalnya udah ada yang namanya circle. Nah, di situ kan kita tahu, kita tuh enggak ini Mbak, mana kita tuh nggak perlu juga banyak teman, tapi kita tuh butuh teman yang bisa ngertiin kita, yang sesuai dengan kita. Itu aja sih Mbak. Kalau banyak teman sih untuk apa juga banyak teman, kalau temannya tuh nggak cocok juga sama kita, nggak sesuai juga sama kita. Ingin sih orang tuh banyak teman kan, tapi kembali lagi ke sama kita udah dewasa juga, yang kita butuhkan yang saling mengerti sama kita. Kalau nggak mengerti untuk apa juga kita berteman banyak tapi nggak ada yang saling mengerti. Kan teman tuh bukan untuk hahaha aja Mbak, teman tuh untuk berbagi lah. Teman tuh kalau diibaratkan ke circle tuh kan ibaratnya udah saudara lah, sahabat. Semua itu perlu kesah tuh, susah senang tuh dilalui, bukan gimana ya. Kalau teman tuh kan ya hanya sekedar teman aja, dalam satu lingkup aja. Ibaratnya kalau teman tuh ya cuman untuk itu aja, untuk bermain apa kan. Teman tuh banyak bagiannya, ada yang untuk akademik, ada yang untuk main aja. Itu sih Pak, kembali ke kitanya lagi, tujuan kita kuliah tuh untuk apa. Apakah untuk mencari teman, atau menggali potensi kita, atau menambah wawasan kita, atau bagaimana. Tapi ya Mbak, saya dulu kan semester awal
emang benar sih kata Mbak kan, kita tuh teman tuh bukanlah apa gitu kata Mbak tadi kan. Nah tapi itu saya tuh heran sama teman saya waktu semester 1 kan, dia tuh dulu emang dekat sama saya kan, kayak kami tuh kayak selalu bersama-sama pergi jalan sama-sama gitu kan, apa-apa kalau video call tuh sama-sama cerita kayak masalah pasangan saya sama dia aja kan, pasangan dia juga kan, kita tuh kayak saling komunikasi. Tapi entah kenapa akhir-akhir semester 2 atau semester 3 ini dia tuh kayak berubah gitu Mbak. Kayak saya tuh, menurut saya tuh kayak tuh saya tuh ada salah apa sih Mbak, kayak apa sih, kayak saya tuh ada salah nggak sih, saya merasa saya tuh nggak ada gitu Mbak salah sama dia kan, kayak tuh saya tuh nggak ada kayak menyakiti hati dia gitu Mbak, tapi kenapa dia kayak menghindar gitu dari saya Mbak, gimana gitu Mbak? Oh, Mbak dulunya ada Iya. teman dekat lah yang bisa dikatakan Kayak udah keluarga mah, orang tua saya udah tahu gitu Mbak. udah saling kenal juga lah tuh kesannya gitu. Iya. Jadi begini Mbak, setiap kita nih manusia ini kan gak ada yang sama pemikirannya. Terus di dunia ini kan lingkupnya tuh bukan satu lingkup aja, ada lingkungan kampus, lingkungan keluarga, lingkungan sekitarnya yang dapat mempengaruhi seseorang tuh kan banyak yang dapat mempengaruhi. Ada juga kan terkadang orang berteman sama kita tuh cuma ingin manfaatin kita, cuma udah tahu kita kan, udah tahulah kekurangan kita, udah tahulah semua kelemahan kita, kita tuh butuh banget sama dia gitu kan. Makanya dia kalau udah tahu kita tuh ya seolah-olah dia tuh ngerasa dia tuh paling kita butuhkan lah gitu. Ibarat pasangan juga kayak mana ya, kalau kita udah ceritakan semua apa yang kita rasakan, pasti seseorang tuh kayak bukan ilfil ya Mbak, tapi kayak mana ya, tapi kayak seolah-olah kita tuh berharap lah sama dia gitu. Terus kadang kan pertemanan di perkuliahan tuh kan bukan hanya satu aja lingkupnya, luas lingkupnya gitu kan. Atau dia menemukan teman yang menurut dia cocok gitu kan, atau mungkin sama kita dia kurang cocok, atau mungkin sama temannya ini dia kurang suka sama kita, tapi dia ingin berdua aja gitu, nggak mau ngajak kita lagi, atau dia tahu kekurangan kita, atau mungkin dia tuh kayak gimana ya, mungkin ada permasalahan yang nggak kita ketahui kan. Boleh kita introspeksi diri, tapi kita tuh nggak boleh terpuruk seperti itu. Mungkin emang sudah itu ininya, jalannya, mungkin dia bukan teman yang terbaik untuk kita. Kembali aja kepada diri kita. Kalau ya kita salah kan, untuk kedepannya untuk berteman tuh kita perbaiki lagi bagaimana baiknya berteman, bergaul dengan yang sesuai lah sama kita, yang tidak terjadi lagi seperti itu, yang ibaratnya Mbak menganggapnya itu seperti dia tuh toksik sama Mbak, karena semakin jauh semesternya dia semakin udah menjauh gitu kan. Ya mungkin bisa dikatakan dia udah menemukan teman baru, mungkin karena komunikasi juga atau gimana gitu Mbak. Terus ini Mbak, mungkin karena saya dulu tuh sama dia tuh kayak apa ya, adalah kemarin janji gitu kan, pertemuan gitu, tapi pinginnya tuh ngumpul yuk nanti kalau kita ketemu, atau covid kan pas online tuh kan rencananya mau ngumpul kan kalau ketemu tuh mau gimana gitu kan. Tapi saya ngajak dia keluar tuh dia tuh kayak gimana ya Mbak, kayak nggak suka gitu Mbak kalau saya ketemu dengan dia tuh kayak itu, dia tuh nggak suka dengan saya gitu Mbak. Kayak saya tuh nganggap tuh dia tuh baik di online aja, kayak ketemu virtual gitu daripada secara langsung gitu Mbak. Mungkin gini ya Mbak, mungkin dia tipe ini emang kayak gimana ya, dia mungkin tipenya orangnya emang yang
berbaurnya itu kebanyakan mungkin di dunia maya aja, atau mungkin gimana ya? Dia mungkin ada ini enggak ada sesuatu yang membuat dia menjadi seperti itu, atau mungkin dia orangnya tuh yang nggak mbak ketahui lah, mungkin dia orangnya tuh milih-milih teman untuk bergaul tuh harus yang sesuai dia mau gitu. Kembali lagi sama mbak kan juga pengennya teman tuh yang sesuai kan, nggak mungkin yang nggak sesuai. Kalau nggak sesuai pasti kita jauhin kan. Seperti itu aja mbak. Kalau kita merasa diri kita nggak salah ataupun kita salah, teman tuh kita kan tahu sifatnya tuh ya, ketika kita udah saling ketemu langsung tuh lah kita tahu gimana sifatnya. Kan sekarang seperti itu kan mbak udah tahu gimana sifatnya, berarti dia tuh bukan teman yang baik untuk mbak. Kedepannya aja mbak tuh harus bisa mencari teman yang sesuai dengan mbak, yang nggak, biar nggak terjadi yang seperti itu lagi. Tapi semenjak gitu ya mbak, karena semenjak saya kayak ketemu dia tuh kayak saya tuh berpikir kayak gini mbak, kayak tuh kalau saya dapatkan teman baru, nanti mungkin saya dekat sama dia kan orang teman baru gitu mbak, nanti mungkin saya pikir tuh dia tuh sama kayak teman saya lama itu, kayak memanfaatkan saya gitu kan, atau hanya pura-pura sama saya. Jadi saya pikir tuh teman tuh kayak nggak ada lah baiknya gitu kan bagi saya. Lebih baik saya tuh sendiri gitu mbak, kayak orangnya introvert aja gitu mbak daripada orang yang ekstrovert gitu. Jadi pemikiran saya tuh gitu mbak, asal ketemu sama orang baru saya tuh kayak orang itu nggak bodo amat gitu mbak sama dunia luar gitu kan, lebih lebih tertarik ya saya di sendiri gitu. Kalau orang nyapa ya saya nyapa aja, kalau enggak ya enggak lah mbak, kayak gitu aja sih saya sekarang gitu mbak. Iya, buat suasana hati kita tuh senyaman kita. Bagaimana seharusnya kita, ya tadi mbak bilang mau mbak coba lagi untuk tidak seperti itu. Iya, itu memang solusi yang bagus mbak. Mbak tidak boleh menutup diri mbak dengan kegagalan. Kegagalan itu kan banyak macamnya. Mbak bersifat tidak peduli, atau seolah-olah mbak cuma seolah menjatuhkan diri mbak sendiri aja, seperti itu. Kalau mbak sikap tidak ini, bodo amat sama semuanya gitu, biarlah dia aku gitu. Apalagi kan mbak semester semakin tinggi itu kan, emang seperti yang mbak ini kan mbak rasakan, kita tuh di dunia perkuliahan tuh kita butuh yang namanya teman yang bisa ngertiin kita. Seperti yang saya bilang tadi, teman itu bukan untuk hahaha untuk enak kemana aja gitu. Teman tuh ya, teman tuh yang bisa untuk segalanya lah gitu. Apalagi kita tuh sama-sama berjuang, kita tuh butuh saling menyemangatin gitu. Situ kembali lagi sama mbak, sampai sekarang menurut mbak ada nggak teman yang cocok dengan mbak, yang menurut mbak ya benar-benar teman lah, yang nggak hanya memanfaatin mbak seperti teman toksik yang mbak bilang tadi itu, sehingga mbak merasa terpuruk dengan hal seperti itu. Mbak boleh merasa gagal, namun mbak tidak boleh untuk berlama-lama dalam situasi seperti itu. Itu sama aja mbak merugikan diri mbak, sedangkan mbak sekarang masih semester 4, masih jauh perjalanan mbak untuk kedepannya, masih banyak yang perlu mbak gali, wawasan yang perlu mbak cari, bergaul dengan yang menurut mbak itu baik, membawa dampak positif bagi mbak untuk kedepannya. Gitu aja sih. Iya sih mbak, betul kata mbak kan, kita tuh harus terbuka gitu kan mbak sama orang-orang
sekitar gitu kan. Tapi saya mencoba lah mbak ya, tapi saya mencoba tuh kayak hati kecil saya tuh kayak eh bisa nggak ya saya berteman lagi sama orang ini, cocok nggak ya sama apa teman baru kita ini dengan kita yang nggak apa ya, kayak cuek gitu mbak orangnya. Kan saya tuh kalau tipe tipe saya sendiri nih mbak, kalau kenal sama orang baru saya tuh kayak cuek gitu kan mbak, kata mbak kan nggak boleh gitu kan. Tapi saya tuh udah mencoba mbak, kayak ayo bisa gitu kan, kamu jangan sendiri gitu kan, pasti kamu tuh butuh seseorang. Oke lah, orang tua mah apa dukung, tapi kan kita nggak mungkin orang tua saja. Orang tua kita kan pasti makin lama tuh kan umurnya tuh kan menua gitu kan mbak. Kita tuh pasti butuh pasangan kan, butuh teman gitu kan, butuh sahabat gitu kan yang selalu dukung kita. Apalagi kan saya ini kan udah semester 5, mau semester 5 kan mbak. Jadi tuh saya tuh adalah niatan hati kecil saya tuh mau, bolehlah saya coba lagi dengan membuka sama teman baru gitu kan. Tapi gimana ya mbak, tapi masih ada lah setengah-setengah bagi saya tuh pengen dapat teman baru, tapi enggak juga sih kayak gitu mbak. Gimana gitu mbak, menurut mbak? Wajar sih mbak berpikir seperti itu mbak. Karena mbak juga pernah mengalami yang namanya kegagalan dalam pertemanan yang mbak bilang tadi, mbak ceritakan. Namun mbak, tidak semua orang itu sama karakter dan sifatnya. Makanya untuk itu kita perlu bergaul. Kita kenali dia dulu, gimana dia terhadap kita, gimana dia terhadap yang lainnya. Apakah dia baik, bisa nggak membawa dampak dan perubahan untuk kita. Kita yang awalnya cuek, bodoh amat, introvert. Nah, seperti itu kan. Dengan seperti itu kan kita jauh lamanya waktu kan kita mengenali mana yang tepat, mana yang enggak tuh kan kita udah tahu. Karena kan kita udah dewasa juga. Kalau cuma pertemanan yang mbak khawatirkan untuk saat ini, itu seharusnya mbak nggak usah dikhawatirkan, tapi dijalani aja, dinikmati bagaimana proses mbak gitu. Di situ mbak buktiin bahwa mbak tuh tidak hanya butuh dukungan dari orang tua, namun butuh dukungan dari teman. Tapi di sisi lain mbak harus buktiin mbak itu layak, ada seseorang yang bisa ngertiin mbak, yang tahu apa yang mbak ingin, yang cocok lah sama mbak. Di situ mbak tunjukin, entah itu prestasi, entah itu cara mbak bergaul, akhlak mbak. Kan terkadang teman ini ada juga yang memilih kita tuh pintar nggak kita, apa nggak kita. Kan kadang seperti kita juga, kembali kepada kita kan berteman tuh yang ingin menguntungkan lah, maksudnya menguntungkan di sini bukan saling memanfaatkan, tapi saling sama lah, sama-sama diuntungkan, tidak dirugikan. Kan kita emang seperti itu, nggak mau lah kita kan dirugikan. Kita tuh pengennya saling sama-sama membutuhkan gitu intinya. Itu sih. Mbak, terima kasih ya mbak sudah ngasih solusi untuk saya gimana nanti memilih teman yang baik bagi saya. Baik, Mbak. Terima kasih juga Mbak telah datang ke sini. Semoga kedepannya Mbak lebih baik lagi dan tidak seperti orang yang tidak peduli sesama. Itu harus terbuka karena jalan Mbak itu masih panjang. Terbuka di sini bukan untuk menceritakan privasi Mbak, namun di sini Mbak tuh harus memiliki teman yang sesuai dengan Mbak, karena kita tuh saling membutuhkan. Kita tuh tidak bisa hidup sendiri. Baiklah Mbak, terima kasih juga Mbak telah datang ke sini.
untuk hari ini apa yang Mbak bicarakan akan saya jaga kerahasiaannya, hanya kita berdua yang tahu. Semoga Mbak kedepannya lebih sukses lagi. Baik Mbak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.